Gadis itu setiap hari pertama kali bangun tidur, melakukan 500 sit-up dan 1000 push-up. Karena dia adalah putri bos mafia. Di sekolah teman-temannya sering membulinya. Di meja belajarnya penuh dengan umpatan teman-temannya. Saat pelajaran olahraga, teman-temannya punya teman main. Sedangkan dia hanya bisa bermain sendirian di samping. Bahkan guru pun menyarankannya untuk keluar sekolah. Gadis itu kembali ke dalam kelas. Tapi dia menemukan tas pensilnya penuh dengan serbuk kapur. Dia mengambil tas pensilnya dan langsung menuju ke depan anak gemuk yang membulinya. Si gemuk memanfaatkan tubuhnya dan mendorong gadis itu keluar, memaksa gadis itu ke sudut ruangan. Gadis itu tak tahan lagi dan mulai melawan. Dalam sekejap, dia berhasil menjatuhkan si gemuk dan kawan-kawannya. Saat itu, si gemuk mengeluarkan pisau dan mengancam gadis itu. Gadis itu dengan cepat menendang pisau itu dan menekan kepala si gemuk ke meja dengan keras. Kemudian dia meraih lambang sekolah dan memberikannya kembali kepada guru. Zio keluar dari sekolah dengan marah. Sebuah kaca spion belakang. Dia menendang kaca spion belakang mobil polisi yang memantau dia dan melemparkan tasnya ke kaca depan mereka. Lalu dia langsung berlari. Zio pergi ke tepi laut. Dia menatap ponselnya sampai gelap. Karena hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-17. Dia berharap ayahnya akan menelepon untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Namun Zio tidak mendapat telepon itu bahkan sampai larut malam. Dia kembali ke rumah dengan kekecewaan. Dia menendang bunga dan kotak hadiah di depan pintu. Lalu dia membuang foto bersama ayah dan pakaian yang diberikan padanya. Tak lama kemudian, ayahnya menelepon, mengucapkan selamat ulang tahun, sayang, dan meminta maaf karena tidak bisa merayakan bersama. Di depan pintu ada hadiah ulang tahun yang dikirimkan olehnya. Setelah mendengar suara ayahnya, Zio merasa sangat tersinggung. Karena semuanya terjadi karena identitas ayahnya. Hanya di sekolah dia akan dijauhi oleh teman sekelas. Sehingga sekarang dia bahkan tidak bisa pergi ke sekolah. Zio menyalahkan ayahnya karena selalu mematikan ponsel. Ketika ada masalah, dia tidak bisa dihubungi sama sekali. Ayahnya terus menghiburnya di telepon. Semuanya akan menjadi lebih baik. Dia akan kembali setelah menyelesaikan urusannya sendiri. Namun Zio berkata, aku tidak akan menunggumu lagi. Aku akan menganggapmu telah mati jadi jangan pulang. Setelah menutup telepon, ayah melihat puluhan pesan singkat yang dikirim oleh putrinya. Dia merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Maka dia nekat pulang untuk melihat putrinya meskipun berisiko ditangkap. Namun ketika dia hendak membuka pintu, tiba-tiba seorang pembunuh muncul di belakangnya. Ayah segera menahan pintu agar putrinya tidak membukanya. Pembunuh itu mengeluarkan pistol. Zio mendengar suara tembakan dan mencoba membuka pintu tapi tidak bisa. Ayah dengan susah payah akhirnya mematahkan kunci dan jatuh di luar pintu kamar. Ketika Zio membuka pintu kamar, ayahnya sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Di pemakaman, bos geng membawa adiknya datang untuk berduka. Bos menyalakan sebatang rokok, masukkan ke dalam altar dupa ayah Zio. Zio bertanya siapa yang membunuh ayahnya. Bos mengatakan ayahnya adalah saudara yang paling dipercayainya. Setelah itu, mereka pergi bersama adiknya. Zio pergi ke kantor polisi untuk melaporkan. Namun polisi mengatakan ayahnya adalah buronan yang mati layaknya. Dengan putus asa, Zio hanya bisa memeluk abu ayahnya. Mencari bantuan bos untuk mencari pembunuh. Lalu membunuhnya sendiri. Temanku baru saja pergi membeli mobil. Untungnya, aku berhasil menghentikannya. Mobil yang dia minati dihargai 20 juta. Setelah berkeringat dan berusaha keras, dia siap membayar beberapa ribu dolar. Bisa mendapatkan diskon beberapa puluh ribu. Jadi, sebelum membeli mobil, pastikan untuk mengetahui harga dasarnya terlebih dahulu. Selain itu, di DNGCHD, Anda juga dapat melihat pengalaman pengguna mobil yang berbeda. Penelitian mobil, membeli, memilih, dan bermain mobil semuanya sangat berguna. Coba jualannya, belajarlah dengan cepat. Namun, kakaknya malah bertanya apakah dia tahu cara membunuh seseorang. Setelah berkata begitu, dia meraih tangan Gio, mengeluarkan sebilah pisau dan memberikannya padanya. Meminta Gio untuk menusuknya seolah-olah dia adalah pembunuh. Kakak itu mengambil pisau, menampar Gio dan menjatuhkannya ke tanah. Suruh dia pergi kemana dia datang. Namun, Gio tidak menyerah untuk membalas dendam. Dia menempelkan selebaran di mana-mana di jalan-jalan dan gang-gang. Menawarkan hadiah 5 juta won untuk mencari petunjuk pembunuh. Ketika kakak itu lewat dengan mobilnya, dia melihat selebarannya. Tidak lama kemudian, seseorang menghubungi Gio dan mengatakan ada petunjuk pembunuh. Namun ketika dia tiba di lokasi yang ditentukan dengan membawa Ki, barulah dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Ki tidak hanya dirampas, tapi juga dipukuli oleh preman. Saat dipukuli, preman menyadari dia seorang wanita. Mereka mulai menyerangnya. Zio ingin membalas. Namun dia dipukuli hingga pingsan oleh beberapa orang. Ketika dia bangun, dia menyadari dia sudah terikat. Di dalam bagasi mobil yang sedang berjalan. Dia sedang bersiap untuk menendang bagasi. Mobil tiba-tiba berhenti. Ternyata kakak membawa orang untuk menyelesaikan beberapa preman. Kakak meminta Zio untuk tidak gegabah. Bertindaklah dengan tenang. Atau kau akan mati di jalanan. Bagaimana aku bisa bertindak dengan tenang? Jika polisi tidak menyelidiki, kau juga tidak boleh berbuat apa-apa. Bagaimana aku bisa pura-pura seolah tidak ada yang terjadi? Kakak melihat ekspresi sedih Zio. Menanyakan apakah dia siap membalas dendam dengan segala cara. Zio dengan tegas mengatakan dia siap menerima segala konsekuensi. Kakak bilang jika kamu sudah bertekad, maka kamu harus kuat sampai bisa membunuh orang. Kemudian dia dibawa oleh sahabatnya ke sebuah pusat pelatihan. Untuk berlatih bersama sekelompok pria besar. Hingga menjadi orang terkuat di sini. Sahabatnya adalah satu-satunya wanita di kamp pelatihan. Mereka memberikan semua pekerjaan kotor padanya. Untuk menjadi lebih kuat dan membalas dendam untuk ayahnya. Sahabatnya hanya bisa memilih untuk menahan. Pria menjijik itu melihat penampilan menarik sahabatnya. Dan mulai berpikiran jahat. Dia melecehkan sahabatnya di depan semua orang. Kenapa kau menatapku, bocah busuk?
Biarkan aku saja. Sahabatnya ingin menamparnya. Namun kekuatannya saat ini tidak memungkinkannya untuk bertindak. Hanya bisa menahan dan meninggalkan tempat itu dengan kesal. Sahabatnya ingin mencari kantong pasir untuk berlatih tinju. Namun dia ditendang oleh seorang pria di sampingnya. Pria menjijik itu memanfaatkan kesempatan untuk memperkosa. Benar-benar imut. Ciu tidak tahan lagi dan memberikan pukulan. Tapi kekuatan ini sama sekali tidak bisa melukainya. Malah dia dipukul jatuh oleh pria mesum itu. Kalau tidak ada yang menghentikannya tepat waktu, Ciu mungkin akan dipukul mati olehnya. Malam itu semua orang sudah pergi. Hanya Ciu yang masih berlatih tinju sendirian. Meskipun dia sangat lelah, dia tidak mau berhenti untuk istirahat. Saat itulah kakak laki-laki masuk. Dia mengatakan ingin mengalahkan mereka. Jadi tidak boleh menggunakan kekerasan. Karena tidak peduli seberapa keras berlatih, kekuatan tidak akan lebih besar dari mereka. Lalu apa yang harus saya lakukan? Serang titik lemah di tepi mata dan organ reproduksi. Kakak laki-laki melepas bajunya, mulai berlatih bersama Ciu. Ciu begitu tidak berdaya di depan kakak laki-laki. Setiap kali dia menyerang, kakak laki-laki menghentikannya. Namun dia tidak menyerah sedikit pun. Kali ini dia akhirnya mengenai titik vital kakak laki-laki. Kakak laki-laki memuji bakatnya yang tinggi. Namun kekuatannya terlalu lemah. Setelah beberapa bulan latihan, kakak membuka pelatihan khusus untuk organisasi. Dia memenjarakan puluhan siswa dalam kandang untuk saling memukul. Hanya orang yang bertahan sampai akhir yang dianggap menang. Meskipun Zuyo satu-satunya wanita di antara mereka. Namun setelah beberapa bulan latihan keras, kekuatan pukulannya tidak kalah dengan pria manapun. Dashuang mengangkat Zuyo ingin melemparkannya keluar. Namun malah diserang oleh Zuyo dengan siku terbalik hingga muntah darah. Kemudian keduanya terjatuh ke tanah. Saat itu semua orang terjatuh. Hanya Jiang Chai yang bertahan sampai akhir. Saat dia naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Namun kakak berkata ada satu orang lagi yang akan terjatuh. Hari ini dia akan bersaing dengan pria terkuat di organisasi. Zuyo menyerang terlebih dahulu. Namun Jiang Chai melihat celah dan menendangnya jatuh. Jiang Chai melompat dan memberikan serangan mematikan. Untungnya Zuyo berhasil menghindar tepat waktu. Kemudian dia melakukan serangan khusus ekor naga. Saat ini kedua orang telah kehabisan tenaga. Zuyo menembakkan serangan gila ke arah Jing Chai. Jing Chai tiba-tiba mendorongnya menjauh. Lalu ia mengikat lehernya dengan rantai besi. Meskipun Ziyu berhasil mengatasi krisis tepat waktu. Namun, dari segi tenaga, dia jelas sedikit kalah. Jing Chai melemparkannya menjauh. Kemudian ia menendang perut Ziyu satu demi satu. Kakak laki-laki langsung bangkit dengan tegang. Beruntung Ziyu berhasil menghindar dengan berguling. Ziyu menemukan kesempatan, mengunci lengan lawan. Kemudian ia melemparkannya ke tanah dengan lemparan bahu. Akhirnya, dengan gerakan palsu, dengan siku terbalik, Jing Chai pingsan. Kakak laki-laki dengan gembira langsung masuk ke arena pertarungan, mengangkat tangan Ziyu dan mengumumkan kemenangan. Malam itu, Jing Chai bangun. Pria cabul mengejeknya karena kalah melawan seorang wanita. Jing Chai yang tidak terima dengan penghinaan mulai merencanakan sesuatu. Teman sekamar mengingatkannya bahwa itu adalah orang yang dibawa oleh kakaknya. Namun, Jiang Chai mengatakan bahwa dia menambahkan sesuatu ke dalam air. Dia tidak akan mengingat apapun. Saat itu, Ziyu sedang minum air yang telah dicampur dengan sesuatu. Dalam waktu singkat, penglihatannya mulai kabur. Pingsan di atas tempat tidur. Ziyu merasa kabur dan merasa seseorang menyentuhnya. Dia ingin melawan tapi menyadari bahwa dia tidak punya kekuatan. Berikan aku ketenangan. Jika kamu patuh, semuanya akan segera berakhir. Ziyu mengambil sepotong pecahan keramik dan terluka di telapak tangannya. Dia ingin tetap sadar. Pria cabul itu menendang. Namun, dia diserang oleh Ziyu dan terluka di titik vital. Ziyu segera bangkit dan berlari keluar. Jiang Chai mengambil palu dan mengejarnya keluar. Ziyu terjatuh ke tanah dengan tidak beraturan. Tanpa ragu, Jiang Chai langsung memukul dengan palu. Namun, dia diserang oleh Ziyu dan terluka di bagian pinggang. Saat dia bersiap untuk bertindak lagi, pelatih datang tepat waktu dan menghentikannya. Kakak laki-laki sangat marah setelah mengetahui hal ini. Karena selain Ziyu, yang paling dia hargai adalah Jiang Chai. Meski dia sudah menduga hal ini akan terjadi, namun dia tidak menyangka orang itu adalah Jiang Chai. Lagi pula, Ziyu adalah orang yang dia bawa. Kakak laki-laki mengeluarkan sebilah pisau, langsung memukul wajahnya, lalu mengusirnya dari organisasi. Malam itu, kakak laki-laki membawa Ziyu ke sebuah restoran. Dia menuangkan segelas minuman 81 untuk Ziyu, mengatakan bahwa ini adalah merek minuman favorit ayahnya. Ziyu mengangkat gelas anggur dan langsung meminumnya. Kemudian kakak laki-laki mengeluarkan sebuah dokumen dan berkata, Ziyu mati mulai hari ini. Ini adalah identitas baru dia ke depannya. Meskipun dia sudah memperkirakan hal semacam ini akan terjadi. Mulai dari sekarang, kamu akan hidup dengan nama ini. Kakak laki-laki mengeluarkan sebatang pistol polisi, mengatakan bahwa ini adalah senjata yang digunakan untuk membunuh ayahnya. Dia memerintahkan Ziyu untuk menyusup ke kantor polisi mencari pembunuh. Gadis itu mengangkat tirai, menemukan seorang gadis kecil terbaring di depannya. Sepertinya dia telah diserang. Ziyu dengan tenang membantu gadis kecil itu, menariknya kembali dari ambang kematian. Kemudian dia melihat melalui kaca bahwa penjahat sedang bertransaksi. Dia pertama-tama dengan penuh perhatian menutupi adiknya dengan selimut. Lalu dia mengayunkan kursi dan memecahkan kaca untuk masuk. Ziyu mengambil borgol. Dalam beberapa pukulan, dia mengalahkan penjahat tanpa ampun. Saat dia bersiap membawa penjahat kembali, namun, dia dihalangi oleh Chicken Brother. Ternyata Chicken Brother adalah anggota tim penyelidik narkoba. Hampir saja mengungkap bos di baliknya. Namun, rencananya digagalkan oleh Ziyu. Namun, Chicken Brother tidak menyadari. Semua ini sengaja dilakukan oleh Ziyu. Karena dia adalah mata-mata yang ditempatkan oleh bos di kantor polisi. Saat itu, bos sedang menangani pengkhianat geng.
Masalah lainnya ditangani oleh tangan-tangan kasar. Pria itu berlutut memohon maaf kepada kakak. Dia berkata asalkan kakak memaafkannya, dia akan memberikan semua hartanya kepadanya. Tapi kakak terkenal kejam dan tegas. Dia menyuruh bawahannya mengurung pria itu di dalam mobil, lalu menyamar sebagai kematian bunuh diri. Keesokan harinya Xiao mengajukan pindah ke tim penyelidik narkoba kepada kepala tim. Kepala tim membaca surat permohonan Xiao. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menyetujuinya. Malam itu Xiao pergi ke tepi sungai untuk bertemu dengan kakak. Dia mendengar kakak tidak bisa tidur dengan baik akhir-akhir ini. Dia sengaja membuatkan secangkir teh chamomile untuk membantu tidurnya. Xiao mengatakan bahwa dia berhasil masuk ke tim penyelidik narkoba, dan segera akan menemukan pembunuh ayahnya. Xiao melihat ke arah pantai. Dia teringat ayahnya bercerita ingin membangun rumah di tepi laut. Setiap hari menikmati angin laut dan memancing, menjalani kehidupan tanpa beban. Dia bertanya kepada kakak, apakah jika ayahnya tidak meninggal, mereka bisa menjalani kehidupan yang diimpikan. Sang kakak diam untuk waktu yang lama, berbalik dan melihat gudang di belakangnya. Dia mengatakan bahwa 10 tahun yang lalu saat kekacauan di organisasi, jika bukan karena ayah Xiao yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya, dia sudah mati di sana. Sang kakak memberikan pisau yang pernah digunakannya kepada Xiao, agar dia bisa menemukan pelaku sebenarnya, dan membunuhnya dengan pisau itu. Hari berikutnya, penjahat yang ditangkap mengakui satu informasi. Baru-baru ini beredar pil baru. Petunjuk mengarah pada seseorang bernama Mangga. Kak Ayam pergi keluar untuk mengkonfirmasi informasi melalui telepon, dan kebetulan melihat Xiao di luar pintu kantor. Setelah mengetahui bahwa Xiao adalah pasangannya yang baru ditugaskan, Kak Ayam sangat marah. Dia mengeluh bahwa pimpinan menugaskan seorang wanita sebagai pasangannya. Bukankah ini jelas akan menghambatnya? Bos meminta Kak Ayam untuk mengawasi apakah Xiao bisa bertahan. Tak lama kemudian, keduanya pergi dalam misi bersama. Kak Ayam ingin membuat Xiao menyerah. Biarkan dia pergi menangkap penjahat sendirian. Xiao langsung masuk, menunjukkan bagi polisi dan mengatakan mencari bos mereka. Preman menarik Xiao keluar dan tidak membiarkannya masuk. Xiao langsung menyerang dengan 2 pukulan. Preman mengangkatnya dan menghantamnya ke pintu dengan keras. Xiao menahan kepala lawan. Beberapa siku menyerang membuat lawan jatuh berlutut di tanah. Lalu 1 pukulan membuatnya pingsan. Saat itu preman lain mendengar suara dan datang berlari. Xiao mengambil tongkat pemukul di lantai.